Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau boleh tahu ini dengan siapa? Saya Fatin, Bu. Oh, yang kemarin chat saya itu ya? Iya, Bu. Ya, bagaimana kabarnya Mbak Fatin? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, alhamdulillah kalau baik. Kalau Ibu boleh tanya, ada keperluan apa ya? Sebenarnya saya ingin cerita, Bu, karena memang sudah lama saya pendam dan saya juga tidak punya tempat untuk cerita. Jadi saya ingin cerita ke Ibu. Baik, kalau memang Mbak Fatin ingin cerita, tapi saya hanya punya waktu sedikit, sekitar 30 menit, nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa, Bu. Insya Allah cukup. Baik, kalau begitu. Kalau semisal tidak cukup, mungkin kita bisa lanjutkan di lain waktu ya. Sebelumnya, Iya, Bu. apakah Mbak Fatin sudah pernah ikut konseling? Belum pernah, Bu. Oh, belum pernah ya. Jadi ini yang pertama kali ya? Iya, Bu. Ini yang pertama kalinya bagi saya. Oh ya, kalau begitu saya jelaskan dulu secara singkat apa itu tentang konseling ya. Jadi konseling itu adalah pemberian bantuan yang diberikan oleh orang yang profesional. Saya sebagai konselor akan membantu Mbak Fatin yang sedang mengalami permasalahan. Dan di sini kita sama-sama mendiskusikan bagaimana cara agar bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan tersebut. Di sini Mbak Fatin nggak perlu takut untuk menceritakan masalah yang dialami karena ini sifatnya rahasia dan nggak akan bocor kemana-mana. Baik, kalau Iya, gitu baik, Mbak Bu. Fatin boleh mulai menceritakan permasalahan yang dihadapi. Iya, Bu. Jadi begini, saya kan sudah naik ke sudah di kelas 3 SMA ya, Bu ya. Saya sudah melaksanakan ujian-ujian termasuk ujian praktek, ujian sekolah, dan juga ujian nasional. Jadi di sini saya itu masih bingung, Bu. Ibu saya itu menyuruh saya untuk melanjutkan pendidikan saya atau menyuruh saya untuk kuliah di jurusan kedokteran. Sedangkan saya pribadi tidak merasa cocok menjadi dokter, Bu. Saya menginginkan kuliah di jurusan yang lain. Oh, jadi Mbak Fatin sudah masuk kelas akhir ya jenjang SMA ya? Ibunya Mbak Iya, Bu. Fatin menginginkan Mbak Fatin kuliah di kedokteran, sedangkan Mbak Fatin tidak menghendaki itu, gitu. Iya, Bu. Kalau boleh tahu Mbak Fatin ingin kuliah jurusan apa ya? Saya itu inginnya kuliah di jurusan pendidikan, Bu. Saya ingin jadi guru. Iya, alasannya kenapa? Uh, Alasan saya ingin kuliah di jurusan pendidikan dan menjadi guru supaya saya itu bisa membagikan atau membagikan atau mentransferkan ilmu yang saya dapat kepada anak-anak yang tidak mampu dan juga tetangga-tetangga saya yang punya anak yang yang sekiranya tidak yang sekiranya pengetahuannya kurang lah gitu. Dan juga ini itu merupakan cita-cita saya sejak kecil, Bu. Oh, begitu. Tadi Mbak Fatin bilang kan ingin jadi guru. Apa sih alasan Mbak Fatin tidak ingin menjadi dokter? Alasannya itu karena saya pribadi itu merasa nggak mampu untuk jadi dokter. Sebab jadi dokter itu kan juga cukup berat ya, Bu ya. Banyak sekali materi-materi yang harus kita pelajari, yang harus kita hafalkan, dan juga materi-materi yang harus kita praktikkan. Belum lagi kuliah kedokteran itu lama sekali, Bu, waktunya, waktu untuk lulusnya. Dan tentunya memakan biaya yang tidak sedikit juga. Iya, ya. Kalau gitu alasannya ya, karena Mbak Fatin merasa nggak mampu ya untuk menghafal banyak materi dan biayanya pun juga sangat besar. Kalau boleh tahu, kenapa ibunya Mbak Fatin ingin Mbak Fatin menjadi dokter? Karena
karena ibu saya itu menyuruh saya untuk menjadi dokter supaya saya bisa membantu mengobati orang-orang yang sakit. Atau kalau misalkan ada keluarga yang sakit, jadi saya juga bisa membantunya gitu, Bu. Oh iya. Apa ini sudah Mbak Fatin apa sudah pernah bicara sama ibu kalau ingin menjadi guru? Belum, Bu, saya belum berbicara dengan ibu saya. Ya, kenapa ya? Ya, karena saya merasa takut, Bu. Takut kalau misalkan ibu saya itu tidak menerima apa yang menjadi keinginan saya. Saya takut nggak disetujui gitu, Bu. Oh iya iya. Tapi Mbak Fatin ingin bicara kan? Ya, saya sebenarnya ingin sekali berbicara dengan ibu saya. Oke, apa Mbak Fatin sudah memikirkan bagaimana caranya agar ibu Mbak Fatin bisa mendengarkan keinginannya Mbak Fatin? Sebenarnya sudah terpikirkan, Bu, caranya. Cuman saya kayak merasa masih ragu dan belum yakin. Oke, karena Mbak Fatin masih bingung gimana cara untuk memulai pembicaraan, Ibu kasih sedikit alternatif yang mungkin bisa Mbak Fatin pakai ya. Jadi Mbak Fatin bisa memulai pembicaraan ketika Ibu Mbak Fatin tuh sedang tidak sibuk atau sedang misalnya sedang duduk-duduk santai di ruang tamu atau membaca majalah gitu atau ketika libur gitu. Nah, di situ Mbak Fatin bisa mulai berbicara pelan-pelan dan menjelaskan. Iya, Bu, saya akan mencoba saran dari Ibu. Atau mungkin nanti saya akan memikirkan cara yang lain. Misalkan nanti ketika Ibu saya sedang santai, mungkin saya bisa ya membuatkan teh supaya beliau senang. Ya, alhamdulillah. Kalau Mbak Fatin bisa mencoba saran yang saya berikan dan mulai berbicara dengan Ibu Mbak Fatin. Iya, Bu. Nah, dari yang kita bicarakan lagi, bagaimana perasaannya? Perasaan Mbak Fatin bagaimana? Alhamdulillah saya juga sudah merasa tidak bingung dan beban yang saya rasakan sudah mulai berkurang dan saya senang karena sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Alhamdulillah kalau begitu. Oh iya, Bu, kalau misalkan saya ingin berbicara dengan Ibu untuk melanjutkan permasalahan saya atau masalah yang lainnya, apakah saya boleh menghubungi Ibu lagi? Ya, tentu saja boleh, silahkan. Baiklah kalau begitu, Bu. Sekarang saya akan mencoba membicarakan dengan ibu saya. Kebetulan ibu saya hari ini sedang tidak sibuk. Oh ya, baik kalau begitu. Semangat ya. Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam.